bahan, atau nggak boleh harus produk lain gitu. Selesai proyek, nah ini sekarang lah nunggu pemanggilan. Kami persilahkan kepada Pak Akso Diana untuk menyampaikan materinya nanti sekitar 20 menit, kemudian nanti dilanjut untuk tanya jawab. Begitu ya Pak ya. Waktu kami persilahkan Bapak Akso, silahkan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, Mas Adi dan kawan-kawan CPNS yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman semuanya, ini saya kenalkan, saya Akso Diana dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sejak 2011 saya sudah berada di Kementan. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan sebenarnya, materi langsung saja ya, karena mungkin belum saya siapkan, cuman untuk materi ini terkait dengan kewirausahaan ya, ASN-preneur ya sebenarnya seperti itu ya, kalau nggak salah tangkap ya. Baik teman-teman semuanya, kalau kita ingin melihat dari peta Indonesia yang begitu besar ya, manfaatnya, maksudnya besar potensinya gitu ya, mulai dari hutan, luas daratan dan lain sebagainya, maka sebenarnya Indonesia adalah memiliki potensi besar dari pertanian. Alhamdulillah kemarin sudah untuk produksi padi, untuk yang Januari sampai April ini sudah termasuk cakupan bagus. Itu adalah kerja keras dari kita semua, dari Pak Menteri dan jajarannya yang semangat terus untuk menghasilkan produktivitasnya. Kemarin kita baru nyampe dari Aceh, itu memang betul teman-teman semuanya, terobosan-terobosan untuk optimasi lahan yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri dan kawan-kawan, dan kita ke lapangan pun yang awalnya 1 kali tanam sekarang sudah 2 kali tanam gitu ya, sehingga di beberapa tempat yang seperti itu maka tidak heran kalau padi semakin banyak hasilnya sekarang. Beras sudah surplus dikala negara-negara lain sedang mengalami kesulitan. Oke, kita akan membahas tentang kewirausahaan. Terkait dengan kewirausahaan, maka yang perlu kita pahami bahwa kita ini sebenarnya seorang ASN. Ketika memiliki jiwa entrepreneur, maka output kita bukan hanya sekedar anggaran, itu yang perlu lengkap ya, bukan hanya anggaran, tapi bagaimana kita bisa memberikan dampak yang luas kepada orang. Makanya saya ada konsep istilahnya ASN-preneur ya, seorang ASN yang bagaimana dia bisa mengolah sumber daya dalam dirinya untuk bermanfaat pada orang lain, berdampak yang lebih baik. Nah, saya awali dulu kalau sejarahnya, kalau saya dulu juga pernah bergelut kewirausahaan, awalnya memang karena terpaksa teman-teman. Jadi waktu kuliah S1 di IPB waktu itu, semester pertama, kedua itu saya masih dibiayai oleh orang tua. Ketika setelah semester 3, saya kemudian orang tua bilang udah nggak ada uang untuk membiayai saya gitu, seperti itu. Nah dari situlah kemudian saya terpaksa waktu kuliah sarjana waktu itu, saya akhirnya berusaha tuh jualan galon ya, kemudian ada usaha yang lainnya gitu. Nah di situ terbentuklah mental ya, mental menjadi seorang wirausahawan gitu. Akhirnya saya waktu kuliah itu bisa mendirikan ruko gitu, kemudian ada juga bikin semacam trainer outbound gitu ya, dan bisa menyelesaikan kuliah waktu S1 itu dengan mandiri seperti itu. Ya, tentunya ada yang dikorbankan, mulai dari waktu yang sudah semakin sedikit dibandingkan teman-teman yang lain yang bisa main-main gitu ya. Kemudian eh, waktu yang apa ya untuk mengerjakan tugas juga kadang beberapa kali bolos gitu, seperti itu. Itu konsekuensinya. Nah, ketika masuk ASN, memang awal-awal kan masih CPNS, masih baku banget, kita harus ngikutin polanya teman-teman gitu ya. Dalam artian senior-senior kita gitu. Sampai akhirnya pola itu, entrepreneur itu juga muncul kembali setelah pas beberapa tahun udah masuk gitu. Oh iya, potensi apa yang kita kerjasamakan dikembangkan.
dan yang puncak-puncaknya itu adalah saat waktu tugas belajar kemarin. Jadi alhamdulillah waktu tahun 2021 itu saya dapat tugas belajar dari SDM, Kementerian Pertanian. Disitulah saya kemudian membaca peluang. Oke, ada peraturan Kementerian Pertanian, eh, Kepmentan nomor 104 ya tentang binaan komoditas Kementerian Pertanian tahun 2020. Jadi pasal 2021 sudah baru mulai masuk-masuknya ini. Nah, di situ ada binaan Kementan itu adalah lebah salah satunya. Yang dimana itu sesuatu hal yang baru ya. Nah, ketika tugas belajar saya mengambil tema itu. Kenapa? Karena lebah merupakan hewan yang sangat luar biasa ini. Nah, kenapa? Karena saya sebelumnya pernah sakit itu sembuh melalui wasilah lebah ya. Saya ke dokter Kementan waktu itu di rumah sakit di berobat belum sembuh. Masuk ke rumah sakit spesialis dalam nggak sembuh juga. Qadarullah ternyata Allah sembuhkan melalui lebah itu. Produknya yaitu berupa madu, propolis itu seperti itu. Disitulah muncul, oh ini kalau di anak ini bagus nih gitu kalau misalnya dibuat usaha gitu ya. Nah, saat itulah saya mulai membaca, menelaah gitu kan, membuat mendalami kajian-kajiannya gitu, Masya Allah. Ternyata di dalam lebah itu terkandung sesuatu yang luar biasa. Intinya di situ. Nah, ketika tugas belajar, saya sudah sedikit menguasai tentang ilmu perlebahan, budidaya lebah, dan sampai pada akhirnya kemudian mengkombinasikan dengan para pengusaha-pengusaha. Nah, ini juga akhirnya saya nyambung tuh. Nyambung dengan para pelaku-pelaku usaha, kemudian baik dari pabriknya, dan kemudian saya juga diterjunkan untuk melatih ya. Melatih petani-petani di daerah. Contohnya di Belitung Timur ya. Belitung Timur itu waktu tahun 2020 sebelum saya tugas belajar waktu itu isunya adalah penambangan ilegal timah. Penambang ilegal timah itu teman-teman. Jadi di sana orang mencari uang kalau ada pohon di bawahnya ada indikasi timah, maka digali pohonnya, dirobohkan pohonnya, dikeruk lahannya, diambil timahnya, kemudian dikasih ke tengkulak. Lahannya ditinggalkan dan akhirnya menjadi rusak. Nah, di situ. Jadi lahan makin panas, makin rusak. Belum lagi kemudian di Belitung Timur itu ada di sebuah hutan, penjarahan hutan. Nah, muncullah kemudian gagasan dari teman-teman Asosiasi Perlebahan, karena waktu itu saya juga di Asosiasi Perlebahan juga, eh, membuat proyek gitu ya. Proyeknya adalah pemberdayaan masyarakat melalui dengan Asosiasi Perlebahan. Penjajakan pertama, yang kedua, dan akhirnya pas waktu tugas belajar, saya ikut serta di dalamnya, itu melakukan eh, apa ya penanaman kembali istilahnya pemberdayaan masyarakat sampai dananya cukup besar karena dari kampus ya dari IPB dari UI namanya UKICIS ininya kegiatannya itu di sana bisa melatih para peternak ya yang dulunya salah satunya ada penambang ilegal juga itu untuk budidaya lebah. Nah, konsepnya budidaya lebah artinya dia bisa menghijaukan kembali alam karena konsepnya lebah itu kan dia butuh lahan, butuh nektar, butuh tanaman. Sehingga yang dulunya merusak alam, kita kembalikan menanam alam kembali lebih hijau dan bisa menghasilkan. Nah, pada saat itulah kemudian lebah trigona yang kita kembangkan di sana berhasil yang dulu cuma 100-200 kilo per bulan menjadi 4 ton sebulan. Dan tahu harga madu trigona itu nggak kira-kira waktu itu ya, bisa 300.000 per kilo. Nah, kalau misalnya per bulan 4 ton, berapa itu kira-kira ya? Nah, inilah mengubah mindset yang awalnya merusak lingkungan menjadi sebuah fenomena positif ya. Jadi menghijaukan lingkungan plus mendapatkan manfaatnya. Kemudian lari ke Bengkulu, saya diundang oleh Bank Indonesia waktu itu, waktu tugas belajar kemarin, untuk pemberdayaan di pondok pesantren. Ada 3 pondok pesantren yang menjadi pilot project, yaitu di Bengkulu, Sulawesi, sama Sumbawa di NTB. Sama juga, jadi memberdayakan petani-petani, bahkan pondok pesantren, untuk bisa menghijaukan kembali alam, memanfaatkan alam dengan menggunakan budidaya lebah di situ. Alhamdulillah berhasil. Nah, sejauh perjalanan itu, maka saya melihat bahwa potensi alam kita, lebah ini masih cukup besar.
Ini karena saya melihatnya dari prospek yang di perlebahan, karena membidangi di perlebahan teman-teman ya. Ini kalau kita lihat gitu ya, dengan negara-negara lain, maka kita masih tertinggal jauh. Padahal ya, eh, ini negara kita termasuk luas lahan hutannya bagus ya, kemudian perkebunannya juga bagus, plus lebah kita di Indonesia itu termasuk paling kaya di antara negara-negara lain. Banyak jenisnya itu seperti itu. Tapi kita masih kekurangan gitu ya, masih masih kalah jauh dengan negara lain. Oleh karena itulah kemudian kami concern di sana. Jadi saya saat ini sebagai Ketua Asosiasi Perlebahan Indonesia DKI Jakarta, kemudian sering bekerja sama nanti di bulan Mei ini tanggal 18, 19, 20, kalau memang teman-teman ini bisa ada acara di Unpad bagus tuh terkait dengan World Bee Day. Jadi World Bee Day itu Hari Lebah Sedunia. Itu betul-betul diadakan setiap tahun, dan memang asosiasi perlebahan sampai tingkat dunia itu lebah salah satunya. Nggak ada yang asosiasi sapi dunia gitu kan. Nah ini kalau lebah itu ada sampai tingkat dunia, dan acaranya betul-betul ada dari peneliti, praktisi, bahkan dari Kementerian Dunia itu datang di sana. Nah, biasanya waktu per 2 tahun itu ada di Rusia, ada di China, ada di mana, pindah-pindah ya untuk kongresnya gitu biasanya. Nah teman-teman semuanya, kita sebagai ASN sebaiknya mungkin juga bisa memiliki kolaborator ya dengan pihak-pihak lain, apalagi nanti yang tadi ada yang bicara tentang melon gitu ya. Itu gimana caranya kita sebagai ASN pusat atau ASN daerah itu saling terhubung untuk apa? Untuk bisa saling memasarkan, membantu sama lain petani di daerah. Nah, kalau di perlebahan gini, contoh kita itu kan melakukan pemberdayaan di beberapa daerah, contohnya di Belitung Timur. Ketika awal mula lebah itu belum menghasilkan, maka it's okay. Pemasaran masih sedikit-sedikit masih bisa terjual. Tapi ketika sudah 4 ton, gimana ceritanya gitu? Mereka akhirnya saya dikirim ke saya ke Jakarta, kemudian kita olah lagi, kita bikin berbagai macam kemasan, dan alhamdulillah kemudian kita pasarkan di sini. Dan kita kembalikan gitu apa hasilnya juga pada petani. Alhamdulillah bisa membantu petani-petani di daerah seperti itu. Nah, sedikit share nih contoh yang kami bisa saya share ya ini ya. Ada sedikit apa namanya slide, kelihatan nggak kira-kira? Nih produk yang kami Kelihatan, Pak. buat. Mm-mm. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah, ini kita punya punya apa beberapa produk, ada propolis, kemudian kalau ini mesin kita nih yang sebelah kiri ada madu stick, jadi dibuat kemasan seperti madu stick gitu ya. Kemudian ada buat permen madu gitu ya, ada madu sarang juga ada gitu. Ini adalah beberapa inovasi yang kita buat. Nah, ada keripik madu juga, ada madu herbal gitu. Nah, ini diproduksi di sini semuanya di Depok ya, di tempat barangkali teman-teman mau main di sini silahkan ya dengan senang hati. Nah, ini kebetulan waktu tugas belajar kemarin kita membuat usaha yang sudah resmi gitu ya, berbentuk CV, dan memang ketika itu karena saya sebagai ASN tidak terlibat langsung kan, akhirnya yang direktur adalah istri saya. Istri saya kan sebagai ibu rumah tangga sehingga bisa memberdayakan masyarakat sekitar juga itu seperti itu. Dan beliau memang aktif untuk konten kreatornya, sebagai konten kreatornya gitu ya. Ini beberapa kegiatan saya waktu tugas belajar apa di Lombok Utara ngadain pelatihan gitu ya. Ada di mana lagi tuh di Indramayu, di Sumbawa gitu. Itu hampir apa namanya kita aktivitasnya di perlebahan seperti itu teman-teman. Jadi intinya ketika kami melakukan pelatihan, yang kita latih adalah bagaimana budidayanya dulu, pemahaman budidayanya dulu, kemudian setelah mereka berhasil, maka juga kita latih terkait dengan hilirisasinya. Nah, ini hilirisasi ini yang penting ya teman-teman, yang contoh yang kita nih ada kelapa kita dijual murah gitu ya. Di Indonesia ini dijual ke Cina dengan harga 5.000, 6.000 gitu ya, mungkin jauh-jauhnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana di negara Thailand bisa membuat kelapa yang sangat cantik ya, namanya kokotam, itu satu gelondongan bisa 50.000, 60.000 gitu. Dan itu banyak di Indonesia dijual di sini. Nah, maksud saya itu
kenapa kita tidak bisa membuat hilirisasi itu seperti itu. Dan kita masuk ke market-market yang potensial di situ. Kitalah tugasnya sebagai orang yang tahu melek informasi di sini, di kota, dan lain sebagainya, pemasarannya sudah ada. Nah, inilah yang tugas kita yang harus kita bisa menghubungkan potensi-potensi di daerah, di wilayah-wilayah, dan memiliki semangat entrepreneurship, saling terhubung seperti itu. Nah, kalau sementara sejauh ini saya baru mendapatkan link itu dari perlebahan, sehingga ada saat kemarin butuh dari Singapura sama ini kan butuh propolis cair. Teman kita yang punya pabrik punya produksi, tapi bahan bakunya di mana? Alhamdulillah, saya kan punya link seluruh Indonesia itu kan untuk bahan baku propolisnya. Kita hubungkan di situ. Jadi petani-petani yang dulu membuang-buang propolis bahan bakunya sekarang sudah punya nilai seperti itu. Nah, inilah bagaimana membangun kolaborasi kita sebagai ASN yang pergi kemana-mana ya, potensi wilayahnya jauh, tertembus di mana-mana, ada peluang kita gabungkan, kita hubungkan, dan jadikan itu sebagai lahan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mungkin konsep saya seperti itu teman-teman semuanya yang saya sampaikan. Mungkin lebih enaknya kita tanya jawab aja ya. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Akso ya, sangat menarik ya. Jadi beliau itu memang sudah mempunyai jiwa wirausaha dari mulai kuliah ya, dari mulai jualan galon, buka ruko, sampai sekarang punya usaha sendiri. Itu kalau nggak salah namanya Al Aqsa Hanibi ya Pak ya. Yes, betul. Ya, kemarin aku sudah sempat lihat untuk Instagramnya juga. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa mesinnya kayak apa, itu bisa dicek nanti di Instagram Al Aqsa Hanibi. Oke, jadi itu tadi juga nyambung sama pertanyaan yang pertama. Untuk yang Pak Halim, Mas Halim tadi itu yang kedua, Mas, Pak Akso. Untuk yang pertama itu ada Mas Yudi Prasetyo. Jadi beliau itu tadi menanyakan tentang usaha ingin merintis usaha frozen food. Jadi beliau itu CPNS di BPPKH. Nah, itu apakah bisa beliau itu membuat usaha frozen food yang itu tuh sebenarnya dia takutnya aji mumpung. Jadi di BPPKH itu eh, apa produknya atau menghasilkan daging, nah sedangkan dia bikin frozen food itu apakah diperbolehkan atau tidak, seperti itu, kurang lebih seperti itu Pak. Iya. Eh, Oke. Frozen foodnya bikin sendiri ya, berarti ya? Frozen iya, food bikin sendiri atau dari Mas orang? Halim masih on? Bentar Pak, saya cari Oke. Mas Halim Jadi dulu. gini, saya kasih pandangan aja ya. Dalam usaha itu, Mas yang Yudi ya. penting kita ini punya izin usaha itu dulu ya. Izin usaha, izin usaha itu dari mana gitu ya. Kalau misalnya usaha ini berupa makanan segar, bahan segar, maka sebenarnya masih untuk bahan hewan ya, itu dari Kementerian Pertanian izinnya. Tapi kalau sudah tercampur-campur gitu ya, misalnya dengan frozen food itu kan misalnya dari dagingnya, dari ini apa namanya, ada tepungnya segala macam gitu kan. Berarti maka itu hubungannya dengan BPOM gitu. Jadi usaha itu eh, insya Allah bisa dilaksanakan selama kita memiliki izin gitu, dan itu sah gitu seperti itu. Ketika punya izin edar, halal dan lain sebagainya. Lalu kita sebagai seorang ASN, nah ini pandangan kita nih. Sebenarnya tidak ada yang mengatur untuk kita tidak boleh ASN untuk ini ya, apa untuk berusaha, tapi gitu ya. Kita tidak boleh mengganggu aktivitas kita gitu. Aktivitas kita dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang ASN. Oleh karena itu, makanya saya sendiri tidak bisa langsung nih menjadi direktur, nggak bisa. Tapi yang menjadi direktur ada istri atau saudara lah seperti itu. Kita hanya sebagai apa? Sebagai penghubung saja, penghubung gitu, kemudian membantu orang gitu ya. Biarkan mereka yang ini, yang legalnya seperti itu. Tujuannya apa? Kalau menurut saya, ketika kita sebagai seorang ASN yang punya apa peluang gitu, kita punya modal juga nih. Jadi gini, kita sayang banget kalau punya modal hanya ditabung saja gitu, ya kan? Jadi nggak muter. Tapi kalau kita punya modal, kemudian bikin usaha, kemudian juga menambah karyawan, bayangkan satu ASN misalnya dapat membuka lapangan kerja dengan karyawan 3-5 orang. Nah, itu kan bagus. Artinya bisa mengurangi tenaga bisa mengurangi pengangguran yang ada di sekitar kita gitu. Nah, itulah yang kemudian eh,
kita sebagai seorang ASN bagaimana berpikirnya bukan hanya keuntungan pribadi saja, tapi bagaimana berdampak kepada orang sekitar kita gitu, seperti itu. Nah, makanya kalau saya sendiri ketika dapat apa namanya gaji atau tunjangan itu ada yang saya sisihkan, yaitu bagaimana ada investasi ke atas gitu, leher ke atas. Nah, leher ke atas inilah yang kemudian eh, kita terapkan ke manajemen gitu, dalam artian belajar lagi gimana caranya supaya kita bisa manajemen ini bagus seperti itu. Nah, sehingga kita nanti bisa terus berkembang usahanya gitu, tidak stuck. Nah, kita tetap bekerja aktif. Alhamdulillah, saya juga kemana-mana masih tetap jalan untuk pekerjaan kantor. Dan sedangkan kalau urusan yang terkait dengan usaha ini, ya Alhamdulillah ada istri dan tim yang mengerjakannya seperti itu. Nah, kan seneng timnya masih jalan, ada karyawan gitu. Kemudian usaha juga jalan dan pekerjaan kita juga jalan seperti itu. Nah, kalau menurut saya tadi usaha frozen food tetap jalani kalau memang usaha sendiri dalam artian membuat sendiri segala macam itu nggak masalah. Yang penting izin-izinnya dilengkapin seperti itu. Itu justru kayak punya privilege ya Pak, karena di BPPKH terus nanti bisa terhubung sama pengusaha-pengusaha di daerah untuk supply Hmm. dagingnya seperti itu ya Pak ya. Oh, nggak masalah. Kalau menurut saya itu kan eh, mereka pengusaha-pengusaha itu merasa terbantu juga gitu. Dalam artian terbantu untuk mengeluarkan produknya. Bahkan teman-teman kita juga sebenarnya ada kan yang sudah jadi, bukan hanya ini frozen food. Siapa yang mau jualan frozen food seperti itu gitu kan? Ya itu kan wajar. Sebagai seorang pengusaha membutuhkan mitra. Mitra kemudian kan terbuka bukan hanya untuk eh, orang-orang khusus, terbukanya untuk umum mitra itu. Siapa saja boleh gitu seperti itu. Jadi kompetitif gitu seperti itu. Itu banyak kok mitra teman-teman kita juga yang jualan frozen food yang misalnya dari eh, orang-orang apa ya, dari pengusaha-pengusaha itu tapi memang dia apa namanya, transaksi profesional seperti itu. Bukan karena dikasih, karena gratifikasi bukan gitu seperti itu. Gitu. Oke, jadi begitu ya. Terima kasih Pak Akso. Jadi untuk Mas Yudi, jadi tetap diperbolehkan untuk membuat usaha frozen tadi. Kemudian eh, kalau untuk edarannya pasti harus punya izin usaha ya, izin usaha untuk mengedarkan usahanya tersebut. Kemudian atas namanya juga nggak boleh atas nama Mas Yudi sendiri. Jadi bisa nanti atas nama istri atau mungkin saudara seperti itu ya Pak ya. Ya, sebaiknya seperti itu ya. Mm. Baiknya seperti itu. Oke, terima kasih. Ini dilanjut ya Pak ya ke Ya, yang kedua. silakan. Tadi yang ke Mas Halim tadi, yang beliau ada di Bengkulu, kemudian melihat potensi di sana, itu ingin membuat sebuah perkebunan melon seperti itu. Hmm. Kemudian untuk yang kedua, eh, bolehkah berada di Panwaslu, mungkin di tingkat desa atau di atasnya kayak gitu. Monggo Pak, kami persilahkan. Jadi kalau untuk potensi yang di Bengkulu untuk melon, alhamdulillah ya kalau sudah membaca potensi berarti bagus. Tinggal bagaimana cara membuat simulasi pemasaran. Ini yang paling penting karena kita itu paling mudah banget untuk memproduksi apapun itu. Barang-barang apapun itu mudah diproduksi, tapi yang paling susah adalah menjualnya, memasarkannya, mendistribusikannya. Ini yang paling paling penting ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana bahan pertanian seperti buah-buahan itu sangat mudah rentan rusak gitu. Ketika produknya banyak, entah itu melon, apa yang paling parah kan biasanya tomat dan lain sebagainya. Ketika panen itu akan susah untuk menjualnya. Nah, mungkin saran saya ketika membuat usaha seperti itu ada plan A, plan B, plan C, dan seterusnya untuk bagaimana cara mengolahnya. Contoh, ke depan itu melon bisa dijadikan keripik nih. Nah, bisa seperti itu. Itu kan lebih awet. Kalau memang keripik melon misalnya ya. Kemudian apalagi keripik yang dibuat untuk jus melon ya seperti itu yang seperti yang lagi viral sekarang itu minuman dari Korea ya. Teman-teman bisa lihat minuman viral yang dari Korea itu keren banget tuh kemasannya. Ada buah-buahan segala macam itu seperti itu. Artinya semua wilayah punya potensi. Yang penting bagaimana pemasarannya, strategi pemasarannya itu yang paling penting, yang paling dipikirkan. Kalau itu sudah oke, ah bagus, cakep.
apalagi punya potensi ekspor, misalnya menemukan negara mana yang membutuhkan melon dari Indonesia nih dengan spesifikasi yang ada di situ. Wah itu menang banget kayak gitu. Jadi nggak apa-apa teruskan. Yang penting jangan sampai kita kelepasan. Oh iya udah panen banyak tapi nggak bisa ngejualnya gitu kan. Kasihan petani. Terus yang kedua terkait dengan jadi panwaslu dan lain sebagainya, selama itu tidak memasalah dalam politik ya, itu eh, menurut saya sih nggak masalah karena beberapa kawan juga yang istilahnya kalau pengawas kan berarti kan dia netral ya, pengawas gitu seperti itu. Nah, itu selama tidak mengurangi atau menghambat pekerjaan kita di ASN tidak masalah. Karena kan itu sewaktu-waktu kan Panwaslu itu nggak terus-terusan ya. Nggak terus-terusan, nggak sepanjang waktu pekerjaannya. Pas biasanya menjelang hari H aja gitu ya, pas waktu pemilu. Terus apa lagi ya? Eh ya, yang pertama melon, yang kedua tentang Panwaslu itu, Pak. Hmm. Cuma itu aja sih. Oh iya. Oke, jadi untuk Mas Halim ya, jadi sah-sah aja nanti misalkan memanfaatkan potensi di daerahnya di Bengkulu itu untuk usaha melon. Saran dari Pak Akso mungkin membuat beberapa plan ya untuk pengolahan hasilnya karena apapun usahanya itu yang penting adalah bisa menjualnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk Panwaslu karena Panwaslu itu netral, jadi itu diperbolehkan ya selama tidak mengganggu pekerjaannya saat menjadi ASN. Oke, seperti itu ya Mas Halim ya. Baik Pak, terima kasih jawabannya Pak. Ya, siap sama-sama. Saya juga mau nanya teman-teman nih, ini saya nggak tahu nih background di sini dari mana aja nih, ada yang dari IPB nggak di sini? Ada yang dari PB? Nggak ada ya? Nggak Kayaknya ada Kemudian, kayaknya, Pak. kayaknya nggak ada Pak Akso. Mungkin apa hmm, namanya kita kan kurang lebih ada 1.100 ya yang lolos CPNS 2024. Cuma mungkin nah, yang diambil di Zoom ini kan hanya 26 kemarin dan yang dari 26 juga belum semuanya bisa hadir di sore hari ini Pak Akso. oke. Nggak apa-apa ini. Kita di sini kan saling ya tukar tukar informasi aja dulu sementara karena saya juga ini apa yang mau dibahas karena mendadak kemarin baru dikabarin dan memang baru landing juga sambil cerita-cerita aja nih. Kira-kira Ya, apa yang menjadi masalah buat teman-teman nanti ke depan, kemudian apa yang kira-kira yang dikhawatirkan itu bisa cerita aja. Nanti bisa sharing-sharing nanti. oke. Hmm. Kemarin saya sempat cek di Instagram Bapak yang di apa Hmm. Al Aqsa Hanibi itu ternyata ada produk kayak keripik, madu itu juga ini ya Pak ya. Menarik ya Pak karena eh, jarang banget sih ada produk kayak gitu, Ya, kayak keripik dan macam-macam gitu. ya betul. Jadi awal mulanya gini. Tahun 2021 kemarin, 2021 lah, itu eh, ekspansi perlebahan itu ke Sumatera itu sangat besar sekali. Yang dulunya banyak di Pulau Jawa, itu pindah ke Sumatera karena di sana ada hutan akasia. Ada hutan akasia, PT Perusahaan Sinarmas, PT Arara Abadi, dan lain sebagainya yang punya hutan akasia yang digunakan untuk bahan baku kayu. Nah, dan itu ternyata sumber penghasil nektar. Nah, kemudian kami dari Asosiasi Perlebahan dan juga dari IPB serta UI membuat pelatihan di sana di PT Sinarmas itu. Karena kalau dulu pernah dengar ya, ada kebakaran hutan di Jambi, di Riau itu dengan asap tebal segala macamnya. Itu karena apa? Ya, Karena orang ketika ada kebakaran di hutan tersebut, kebakaran sedikit aja, wah biarin punya perusahaan lewat gede-gede kebakaran besar. Nah, dengan konsep hijau gitu ya, dengan perlebahan ini, maka kita tawarkan bahwa ini ada konsep win-win solution supaya masyarakat sejahtera di samping hutan, yang kedua juga hutannya terjaga, yang ketiga menghasilkan. Kita latih masyarakat sekitar dengan budidaya lebahnya. Dananya dari CSR-nya Sinarmas, PT Arara Abadi gitu seperti itu. Kemudian letaknya di mana? Ada di hutan akasia di situ sebagai sumber nektarnya. Nah, sekarang kalau ada api kecil aja, waduh, petani kan kasihan. Waduh, ini lebahnya nanti mati dong gitu kebakaran. Akhirnya dengan serta-merta mereka tanpa disuruh memadamkan apinya sendiri seperti itu.
Jadi sekarang itu udah jarang kebakaran di hutan gitu ya, di wilayah sana itu. Kan kalau dulu kan ada misalnya ada api yang dari sumber api panas gitu kan, gede. Sekarang itu ada kebun langsung dicegah gitu. Kemudian di sana juga ada persiapan drone juga ada, tapi ya masyarakat petani juga peduli seperti itu. Nah, dengan budidaya lebah di sekitar hutan itulah madunya melimpah, banyak, bahkan satu kelompok tani itu ada yang 40 ton sebulan. Nah, ketika sudah banyak itulah waktu kemarin itu madunya melimpah, penjualannya susah. Saya termasuk yang eh naruh gitu kan, istilahnya dari petani itu, Pak Akso ini tolong katanya di ini dibantu. Iya siap. Bayangkan di gudang saya yang di Depok segitu kecil gitu ya, madu bertonton di situ. Nah, ada 7 ton gitu ya. Terus muncullah ide, kalau hanya sekedar jual madu biasa saja saya bilang ini kan. Kita bareng sama istri, sama teman-teman diskusi. Kalau gitu bikinlah inovasi lah apa ya. Akhirnya bikinlah keripik madu tersebut. Jadi kemudian bukan keripik madunya, tapi dari bahan baku lain seperti ada apa namanya, ada jagung gitu ya, kemudian ada singkong dan lain sebagainya. Kita goreng, kemudian dibaluri dengan madu dan itu rasanya enak. Jadi lebih sehat dibanding dengan kalau misalnya itu dari bahan baku yang gula dan lain sebagainya. Kita hanya keripik, kemudian dibalur madu dan tanpa pengawet gitu ya. Pemanisnya dari madu. Dan itu yang akhirnya kemudian makin kita juga dilirik aninya apa produk-produknya. Dan alhamdulillah kita ikutan kompetisi dari Islamic Sharia Economic Festival Bank Indonesia, kita juara favorit 1 gitu ya. Itu termasuk produk inovatif dari madu tersebut. Ada permen madu, ada keripik madu, ada jenis-jenis madu gitu ya. Dan itulah penghargaan waktu didapatkan di tahun 2023 kemarin seperti itu. Oke, Oke, apa jadi lagi? win-win solution ya Pak ya. Yes, Jadi betul. masyarakat di daerah juga sejahtera, kita juga mendapatkan penghasilan tambahan seperti itu. Yes, betul, betul. Nah, Oke, itu silakan buat teman-teman. ada lagi kira-kira Ada teman-teman lagi? yang mau tanya. Pak Akso, mau izin Ya. bertanya Pak. Oh, nanti Wah. Mas Wildan boleh dulu mungkin. Mas Wildan dulu aja mungkin. Ini udah angkat tangan. Ah. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas, atas kesempatannya. Topik kewirausahaan ini bagi saya sih sangat menarik ya, terutama dipaparkan dari sudut pandang seorang ASN. Saya sendiri memiliki background dalam marketing yang berkaitan juga dengan kewirausahaan dan tertarik lah ya untuk membuat atau memulai berwirausaha. Tapi saat ini saya kan masih belum punya gambaran nih Pak mengenai beban kerja atau lingkungan kerja nanti di Kementan itu kayak gimana. Nah, di samping itu, jika saya ingin memulai usaha, tentu akan membutuhkan effort berlebih, baik dari segi waktu, tenaga, dan pikiran nih Pak. Nah, mungkin Bapak bisa sharing nih Pak, ketika dulu Bapak memulai usaha sekaligus sebagai ASN di Kementerian Pertanian, bagaimana cara menghandle dari segi waktu, tenaga maupun pikiran. Itu pertanyaan pertama. Terus ada lanjut ke pertanyaan kedua. Yang ingin saya tanyakan itu, jika nih Pak, komoditas ataupun objek dari apa yang saya jadikan usaha atau berwirausaha itu berkaitan dengan program yang ada di Kementan. Katakanlah kayak pupuk. Nah, misalkan saya membuka kios pupuk nih, apalagi kios subsidi, itu bakal terindikasi apakah saya tuh memiliki konflik of interest gitu Pak sebagai ASN yang berwirausaha dari pupuk gitu. Bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih. Oke. Dari mana dulu ya? Pertama tadi ya, bagaimana memulainya ya? Oke, sesuatu pekerjaan itu yang berat memang memulai teman-teman ya. Memulai itu berat sekali. Bahkan ada yang mengatakan, apalagi gini, pekerjaan itu akan mudah katanya. Kalau memulainya itu hasil dari warisan ya. Nah, ini kan beda ya. Memulainya dari awal yang bukan dari warisan. Eh, Kalau saya sendiri ya waktu awal-awal merintis pun berat banget teman-teman. Itu kenapa? Karena madu itu bukanlah sesuatu yang mudah diterima oleh orang. Nggak semua orang itu suka madu. Ya, apalagi yang perempuan nggak suka pasti di madu ya. Seperti itu. Nah, ini maksudnya gini. Waktu pertama kali saya merasakan manfaat dari sebuah madu yang waktu itu saya pernah sakit dan sembuh dengan wasilah madu
maka berazam saya pengen nih memasarkan produk madu gitu kan, walaupun sebelumnya saya ambil dari orang dulu gitu kan. Terus saja saya ini loh ada madu enak yang bisa bermanfaat untuk tubuh gitu ya, karena ini saya sudah rasakan sendiri gitu kan. Tapi lama-lama setahun itu barulah orang-orang itu mulai kenal saya. Setiap orang itu ke tempat saya gitu ya, ketemu saya pasti ditanya, "Akso madunya mana?" Gitu kan. Itu namanya branding ya. Branding yang kita miliki itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman silakan membranding diri sekalian sebagai apa teman-teman sebagai seorang ASN. Ada ASN sebagai seorang apa writer ya, penulis ada gitu kan. Dia sering banget menciptakan buku-buku gitu ya. Ada seorang ASN yang bidang terkenal di peternakan, saya ketemu dengan ASN di balai mana, beliau ahli ini, apa namanya, ahli genetik. Nah, ini juga expert juga beliau gitu kan. Jadi terkenal tuh. Nah, kalau saya terkenalnya adalah ASN madu ya, ASN madu. Jadi di kantor saya itu mulai dari eselon 1, 2, 3 itu eh, udah pada kenal tuh. Wah, Akso nih, madunya mana gitu kan. Jadi itulah branding kita. Ya walaupun sebenarnya kita ya hanya menawarkan ini loh, saya tuh pernah punya pengalaman seperti ini madunya. Nah, kemudian naik kelas. Naik kelasnya seperti apa? Naik kelasnya saya mencoba menghilirisasi ya. Ya izinnya saya lengkapi gitu seperti itu. Izin-izin segala macam halal segala macamnya. Sehingga malah orang makin trust. Trustnya kenapa? Karena ini produknya sendiri, teman sendiri dan izinnya lengkap pula gitu kan. Daripada beli yang lain mendingan ke Pak Aksel gitu kan. Nah, alhamdulillah di kantor itu langganan itu ada terus gitu. Artinya trust atau brand yang terbentuk oleh orang masyarakat di sekitar Kementan pun akhirnya terbentuk di situ. Nah, terus berikutnya mengganggu waktunya tidak gitu. Nah, ini dia konsep manajemen itu penting nih teman-teman. Ketika awal mula saya membuat, ketika masih 1, 2, 3, 4 gitu ya, sama istri berdua cukup. Ya, kita malam-malam packing sama istri berdua gitu ya, ngobrol sampai malam. Jadi yang paling menarik adalah ketika teman-teman melakukan usaha nih, coba kolaborasikan dengan istri kita gitu ya, pasangan kita. Insya Allah itu akan makin cepat perkembangannya. Kenapa? Kalian saling-saling support gitu ya. Kita ngobrol nggak sampai malam nggak capek ngobrolin tentang bisnis, tentang keluarga gitu ya. Nah itulah hebatnya kalau kita punya pasangan yang saling melengkapi dalam ini. Istri kebetulan juga ibu rumah tangga, dulu pernah menjadi seorang perawat karena setelah punya anak pengen di rumah, akhirnya ada aktivitas ini gitu kan. Alhamdulillah sekarang jadi direkturnya seperti itu. Nah kemudian mulai banyak lagi gimana? Open rekrutmen karyawan. Jadi karyawan kita bayar seperti itu. Ada yang dikorbankan, tapi kan senang tuh bisa memberdayakan orang juga gitu ya. Kemudian pekerjaan kita juga hanya saya paling tinggal lihat laporan aja, laporan apa namanya, laporan penjualan, oh gitu. Terus kalau ada teman yang pesan ke saya misalnya, ya udah saya dikasihkan ke admin gitu seperti itu. Jadi nggak mengganggu pekerjaan kita. Nah itulah teman-teman juga harus bisa manage waktu itu. Jangan sampai aktivitas kita di wirausaha kemudian juga mengganggu pekerjaan kita gitu di ASN-nya. Itu ya. Jadi memang awal itu berat, tapi kalau kita sudah mencoba, kemudian kita lakukan perbaikan manajemennya, insya Allah akan bisa, insya Allah. Terus yang kedua tadi apa? Itu Pak, yang berkaitan dengan konflik of interest gitu Oh jika iya. komoditas. Nah, kalau konflik of interest ini sebaiknya dihindari sebaiknya ya. Kalau misalnya, tapi sebenarnya di daerah-daerah itu penyuluh itu ada beberapa yang punya kios, kios tani dan lain sebagainya. Mereka salah satu mata pencaharian mereka juga untuk mendapatkan tambahan biasanya seperti itu. Nah, kita tinggal buka aja lihat persyaratan kios tani itu apa sih gitu. Saya juga mohon maaf nih belum tahu nih persyaratan kios tani apa saja sih yang kira-kira diperbolehkan. Kalau memang itu tidak mensyaratkan itu nggak masalah. Kalau menurut saya sih, makanya dibaca dulu nih ketentuannya seperti apa, seperti itu. Kalau misalnya ASN nggak boleh, Kementerian Pertanian, berarti jangan gitu seperti itu. Nah itu eh, teman-teman bisa dibaca lagi ya, karena saya juga belum paham ya secara aturan itu seperti apa. Tapi yang jelas sebaiknya gitu, kalau memang itu bisa berdampak kepada banyak orang, kemaslahatan banyak orang, dan itu jauh dari konflik interest, lakukan gitu. Itu peluangnya bagus seperti itu. Mas Oke, Wildan, mohon baik maaf, Pak. itu saya nggak bisa ngejawab secara langsung karena aturannya belum tahu nih, harus lihat dulu ya.
Mm-mm. Oh iya, ya Pak. Terima kasih Pak jawaban dan sharing-sharingnya. Oke, sama-sama. Oke, mungkin nanti kita cari dulu ya aturannya itu ya tentang kios Betul. pupuk ya. Kios pupuk karena menjanjikan banget teman-teman itu Ya, di sana apa ya? Kalau saya lihat di kampung-kampung di daerah itu yang punya kios pupuk itu kaya-kaya, gitu ya. betul, betul. Nah, Ya. gitu. Karena sekarang kayaknya kalau mau beli pupuk itu kayak harus punya ID. Hmm. Aturan terbaru Harus. sekarang hanya pakai KTP ya. Eh, Oh, gitu. Iya, sekarang sudah dilonggarkan dan Pak Menteri waktu kapan kemarin itu eh, menginformasikan bahwa untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk hanya menggunakan KTP dan alokasi pupuk subsidi itu sampai 100% waktu itu, waktu yang terakhir ini. Makanya sekarang peningkatan produksi padi juga salah satunya ditunjang oleh itu. Oke, gitu ya Mas Wildan ya. Jadi nanti dicari aturannya dulu, misalkan diperbolehkan langsung gas aja berarti. Oke, jadi terima kasih ya Pak Akso ya. Jadi Iya, besok kalau kita ketemu, misalkan ketemu Pak Akso itu bisa tanya tentang madu. Pak Akso madunya mana kayak gitu ya Pak ya. iya. Oke, terima kasih. Monggo yang lainnya ada yang lagi yang mau diobrolkan. Kita masih punya waktu ini. Mas Mas Arif, Gideon, gimana Mas Arif kabarnya? Ya, gimana, Mas? Gimana kabarnya ini? Udah lama nggak ketemu kita. Alhamdulillah baik. Ya, mungkin teman-teman barangkali sepertinya ini mungkin Mas Akso ya masih meraba ya, atau enggak ya teman-teman di sini yang ikut join. Makanya kenapa kita buat semacam kayak kelas kecil aja ya, supaya memang bisa menggali potensi masing-masing sih Mas Akso ya. Ini kan sebagai contoh saja, komunitas madu, artinya teman-teman tidak harus terfokus kepada madu, bisa ke yang lain. Tadi kan ada melon. Kalaupun mau bermitra seperti Mas Akso, nanti bisa diajarin. Main ke rumahnya aja tuh di Depok juga boleh. Atau enggak nanti Iya. main ke gedung A ya Mas Akso ya. Gedung B. Oh gedung B ya, kalau Ijen B, kalau A Sekjen lupa. Ya Iya. maklum lah kan pasar Minggu saya. Jadi beda kantor. Nanti main aja, main ke gedung B. Nah ketemu Pak Akso. Kalau nggak LTT ya Pak Akso ya. Iya. Ini kalau nggak sibuk masih bisa bisa. Jadi kebetulan saya juga sering dapat konsultasi dari teman-teman UMKM, gimana cara meningkatkan omsetnya gitu ya, bagaimana pemasarannya gitu kan, apalagi dengan kondisi sekarang yang sedang tidak pasti nih efek dari Donald Trump, kebijakan tarif dan lain sebagainya berdampak pada UMKM juga gitu. Investasi juga udah mulai banyak yang berkurang gitu. Ini berdampak juga kepada teman-teman daya beli ya khususnya seperti itu. Kira-kira di sini ada teman-teman yang sudah punya usaha apa kira-kira di sini? Jangan-jangan ada yang sudah lebih mapan ini. Pak Adi tuh kayaknya udah tuh. Hmm. belum, Pak Akso, belum baru proses. tanya Pak Akso. Ya, Mas silakan. Gideon, monggo. Pak, tadi kan di awal materi Bapak sempat ada menyampaikan ya bahwa berwirausaha ini, apalagi di ASN, kita nggak boleh serta-merta atau fokusnya terkait anggaran terus ya Pak. Ya, Heeh. betul. Nah, kira-kira Pak, apa namanya, kalau sepengetahuan Bapak di sana Pak, itu banyak nggak sih Pak, atau ada tidak kemungkinan yang pegawai yang apa namanya berwirausaha tapi orientasinya dia dari anggaran itu Pak? Maksud saya gini ya, kita sebagai seorang ASN itu kan dibebankan sebuah pekerjaan yang memiliki anggaran, ASN-nya ya, bukan kita sebagai wirausahanya. Hmm. Kemudian ketika diberikan anggaran, kamu tolong pekerjakan misalnya, adakan event misalnya, untuk memberdayakan petani gitu kan. Hanya sebatas ngumpulin orang, pemberdayaan, cuap-cuap istilahnya, selesai. Uang habis tapi tidak berdampak seperti itu. Nah, saya itu pernah dapat undangan gitu ya, walaupun bukan dari Kementerian Pertanian, ketika diundang dikasih uang honor, tapi ketika pasca melakukan pelatihan, oke masih sering konsultasi gitu kan. Ada apa yang perlu saya bantu agar usahanya makin maju seperti itu. Nah, kan ada beberapa kawan yang penting, oh ini mah saya nggak peduli gitu ya. Yang penting sudah ngasih materi, jelas sudah tinggalkan gitu. Yang penting sudah dapat honor gitu Yang seperti itu. penting cuan ya Pak. Iya, yang penting cuan gitu kan. Itu kan
mindsetnya hanya sebatas cuan saja gitu, bukan dampak untuk orang lain lebih diperhatikan. Seperti itu. Ya, bahkan misalnya gini, saya berharap bahwa nanti Kementan misalnya atau ada event-event yang besar misalnya. Gimana caranya ketika ada event besar untuk memasarkan produk-produk pertanian nasional gitu, itu dikelola dengan baik, bukan hanya eventnya saja selesai, tapi pasca acara itu bisa berdampak banyak gitu, berlanjut. Petani-petani yang ikutan event-event tersebut ya, misalnya dari daerah saya, soalnya pernah gini, ada kasus, ada event besar, kemudian datanglah beberapa petani dari daerah gitu, kemudian saya datang ke sana, dia memohon, Pak, tolonglah beli produk saya, katanya. Loh, kenapa gitu kan? Saya belum laku nih Pak di sini, padahal dari NTT jauh gitu kan. Produk saya belum ada yang beli gitu kan. Saya gali lebih dalam, kenapa seperti ini kok nggak bisa ini gitu, nggak laku gitu kan. Oh iya, pantesan ada event besar, stand UMKM binaan Kementerian yang itu kan misalnya jauh di sudut-sudut gitu lokasinya gitu kan. Sementara event konsernya atau kegiatan utamanya ada di sebelah kanan gitu. Kan nggak ada ke sana, datang sebelah kiri gitu. Harusnya kan dibuat gimana caranya supaya ada event tersebut, pengunjung bisa mampir banyak lewat situ gitu, minimal itu dulu gitu. Sehingga potensi penjualannya banyak di situ. Nah, itu makanya kadang-kadang saya ngeliat UMKM itu kasihan ya, itu mereka ada ini nyempil di pojokan gitu kan, terus desainnya kurang menarik gitu ya. Nah, inilah tugas kita bagaimana ketika menjadi seorang ASN, mendapatkan amanah yang besar misalnya untuk event-event itu, supaya gimana berdampak, bukan hanya eventnya saja selesai, anggarannya habis, selesai base anggaran, udah selesai, tidak berdampak. Itu harapan saya, tidak sampai seperti itu, harus punya dampak yang besar. Oke, terima kasih ya Pak Akso ya. Pak, tapi Oke. waktu awal-awal merintis nggak ada yang ini Pak, orang rekan kantor semuanya support ya Pak, nggak ada yang kayak Heeh. apa namanya, misalkan Bapak pasti ekstra nih, entah dapat telepon dari apa namanya peternak lebah dan lain sebagainya ya kan Pak, Bapak kan nyari supplier dan lain sebagainya juga dan ikut bantu jualin juga. Itu Iya. eh, posisi kerja kayak gitu pernah dapat telepon atau panggilan yang terkait ngurusin ini nggak Pak, Al-Aqsa ini waktu itu? Enggak, alhamdulillah. Jadi sejauh itu tidak ada, karena kan kita pelan-pelan usaha mulainya, nggak langsung gede gitu. Kita hanya door to door gitu ke teman-teman kantor saja gitu. Lama-lama ikutan kompetisi gitu ya. Setelah mulai besar itu ya, sebenarnya dimulai kan dari 2018 ya, 2018-19 gitu kan. Ketika COVID. Nah, ini yang pas waktu ketika COVID itu permintaan madu banyak, stok madu sedikit, nggak ada kan. Makanya kemudian kita melakukan pembinaan-pembinaan itu. Nah, kemudian muncullah ketika sudah mulai banyak madu di Indonesia gitu kan, salah satu di tempat kita, gimana pemasarannya gitu kan. Alhamdulillah waktu COVID kemarin itu kan booming ya. Sehari bisa 1 ton gitu kita jual itu madu ya, seperti itu di dalam waktu COVID kemarin. Dan yang menarik itu akhirnya orang-orang yang di kantor kita juga butuh gitu. Memang di kantor kita nggak terlalu banyak, malah yang banyak dari Kumham gitu ya, dari kementerian lain itu kan. Jadi mereka banyak pembelian dari luar, seperti bukan hanya dari Kementan, seperti itu. Karena saya juga menghindari konflik of interest. Waktu COVID kemarin itu kan pengadaan madu banyak, tapi madunya kayak madu yang sudah kemasan pabrik gitu, seperti itu. Dan dari kantor banyak kan dari pabrik itu. Nah, saya ngambilnya bukan dari Kementan, tapi dari kementerian lain, seperti itu. Siap, makasih banyak Pak Akso. Mm-mm. Sama-sama. Dan memang yang menarik itu ketika kita mulai ikutan kompetisi nih, yang brandingnya makin naik itu, ketika waktu ada rumah BUMN ikutan, yang maju kan istri gitu. Kemudian ada juga kompetisi dari Bank Indonesia gitu kan. Itu dari seluruh Indonesia, dari berapa 7.000 peserta dikurangin jadi 5.000 peserta, sampai akhirnya berapa 5 besar seperti itu. Dan alhamdulillah masuk ke sana, masuk finalis favorit terbaik seperti itu. Dan hadiahnya lumayan gitu. Jadi di endorse sama artis juga waktu itu, sama Arie Untung dan kawan-kawan. Dan kemudian eh, produk kita makin dikenal seperti itu. Oke, malah sudah di endorse sama artis ya Pak ya. Iya. Oke Pak, ini di kolom komentar ada yang nanya, Hmm. Pak, apakah kita sebagai pegawai Kementan bisa mendapatkan
pupuk subsidi, semisal Wah, sebelumnya kita punya usaha pertanian gitu Pak. Jadi mungkin Mas Bagus ini dia punya sawah mungkin ya di oke. rumah ya kayak gitu. Mm. Monggo Pak. Itu kalau bantuan itu kan untuk petani ya, kelompok tani base-nya, bukan perorangan. Jadi yang dalam aturan Banpem ya, itu yang menerima pupuk subsidi adalah dari kelompok tani yang punya lahan maksimal 2 hektar. Jadi kalau lebih dari 2 hektar tuh nggak dapat. Jadi maksimal 2 hektar. Di situ dapat bantuan pupuk subsidi, benih, dan saprodi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi. Kalau misalnya dia punya 5 hektar, 10 hektar, bukan lagi petani yang mampu, kurang. Jadi ya udah mampu dia. Jadi yang diberikan bantuan itu yang kurang mampu. Nah, di situ. Kalau ASN, logikanya gitu, berarti kan sudah mampu gitu, karena sudah memiliki penghasilan tetap dan juga tunjangan seperti itu. Jadi nggak boleh ya seperti itu, kecuali misalnya lahannya kelompok taninya atas nama saudaranya, itu nggak masalah gitu. Oke, jadi seperti itu ya Mas Bagus Mm. Duhan ya. Jadi Saya kalau juga untuk punya ASN sendiri, punya sawah warisan dari orang tua karena almarhum, kemudian sawah tersebut ya yang megang adik ipar gitu ya, karena adik saya kan dua-duanya perempuan, punya suami, terus beliau yang megang gitu seperti itu. Ya sudah dikasih ke mereka, dikelola oleh mereka, petaninya menjadi petani mereka gitu seperti itu. Bukan saya lagi gitu. oke, jadi investor gitu ya Pak ya. Iya, kalau saya mantau aja dah. Ya buat teman-teman yang mungkin nggak bisa on mic bisa tanya di kolom komentar, boleh silahkan. Oke, jadi mungkin kita ini ya Pak ya, kan kita besok kan insya Allah kan tanggal 2 Juni mulai ini ya, kalau nggak salah masih masih sekitar ini sih belum ada Oh, surat resminya. Nah, ini besok udah mulai masuk ya nanti ya. insya Allah Pak, harapan Oke. kami seperti itu. Jadi besok kan ada potensi kita untuk ke daerah-daerah juga ya Pak ya. Mm-mm. Kita yang di pusat. Kalau saya kan besok penempatannya yang di pusat di Ragunan. Mm-mm. Nah, itu kan ada potensi ke daerah. Jadi misal kita ke daerah terus itu bisa lihat potensi-potensi yang ada di daerah itu seperti apa, itu mungkin kita Mm. bisa memanfaatkannya untuk jadi usaha juga ya Pak. Jadi itu tadi win-win solution. Jadi kita Betul, bisa ikut betul. memasarkan juga dari yang di daerah seperti itu ya Pak ya. Mm-mm. Betul, betul. Jadi mungkin eh, selain madu, kira-kira potensi apa aja yang ada di Kementan ini Pak? Nah, kalau saya mah gini ya melihatnya. Kelapa ya, kelapa kita itu kan kelapa genjah yang ada, kita kan ada kelapa dalam, ada kelapa genjah. Oke. Kelapa genjah ini potensial banget nih dibuat seperti kelapa model Thailand, Kokotam. Kokotam mungkin teman-teman sudah melihat mungkin berita videonya yang bagaimana kelapa-kelapa tersebut bisa dijual dengan harga mahal. Kita juga bisa buatnya seperti itu. Masalahnya adalah eh, kelapa genjah ini hanya ada di beberapa wilayah. Contohnya di Aceh, Sumatera Utara, terus mana lagi tuh ya? Ada itu kelapa genjah ya. Itu nanti tuh bisa dikolaborasikan untuk membuat kelapa yang bisa bernilai harganya, seperti kokotam. Pemasarannya di mana? Bisa di daerah tersebut atau misalnya di Jakarta atau Jabodetabek. Nah, bagaimana model pemasarannya? Kita ke bandara, kemudian ke restoran dan lain sebagainya. Nah, ini bisa nih teman-teman. Alat sebenarnya di sini juga ada gitu ya. Saya juga alatnya udah ada, cuman kelapanya malah yang nggak ada gitu seperti itu. Nah, artinya eh, potensi ini ada untuk kolaborasi gitu ya. Seperti kelapa ya. Kemudian apalagi kalau saya melihatnya gini, ada keripik-keripik yang misalnya wilayah mana ya, wilayah yang penghasil mangga gitu ya, nangka dan lain sebagainya, dibikin keripik yang kriuk gitu ya, yang tahan lama dan modelnya yang di oven seperti itu. Nah, itu juga bisa. Nah, pemasaran kemarin itu kebetulan saya ketemu dengan para inkubator yang finalis juga dari Bank Indonesia, itu mereka ekspor keripik-keripikan itu sampai ke Singapura, Malaysia, itu jumlahnya banyak dan itu kekurangan. Nah, ini juga bisa untuk bisa kolaborasi, artinya gini, eh, apa sih potensi di daerahnya misalnya? Ini kita bisa nih misalnya, oh di daerah ini ada
Pinang atau apa. Nah, kita kira-kira Pinang buat diapain nih gitu kan. Kita pikirkan, tinggal nanti pemasarannya seperti apa. Nah, ini yang penting ada yang unik aja apa dulu. Dan itu biasanya kalau kami itu gini, melakukan kolaborasi dengan pihak universitas ataupun BRIN atau dan lain sebagainya. Biasanya itu ada penelitian yang makanya yang sering banget itu apa? Karena kita seringnya di perlebahan. Nah, makanya kemudian setiap ada yang unik-unik itu dilakukan kerjasama penelitian dengan kampus sebagai pemberdayaan atau apa namanya pengabdian masyarakat seperti itu. Nah, makanya sekarang itu kayak propolis dibutuhkan karena penelitian makin banyak dan bagus hasilnya untuk cancer ya, untuk cancer, kemudian untuk macam-macam tuh. Jadi propolis itu sekarang lagi diminatin gitu oleh orang luar untuk ekspor sehingga bahan baku yang tadinya dibuang-buang propolis itu sekarang sudah banyak diminati seperti itu. Ya itu teman-teman barangkali insya Allah lah mudah-mudahan kalau misalnya ada peluang-peluang bagus dari daerah itu kita saling koordinasi mudah-mudahan ada jalan untuk bisa pasarkan bisa kolaborasikan menjadi usaha yang bermanfaat gitu untuk masyarakat. Nah, itu tadi kelapa gejah ya. Buat teman-teman mungkin yang ada di daerah Aceh, mungkin bisa dimanfaatkan tuh kelapa gejah. Kemudian ada potensi yang untuk yang ekspor juga tadi. Jadi nanti sambil kerja, tapi jangan sampai mengganggu ini ya. Kita kalau misalkan perdin atau apa namanya ya Pak ya, perdin ke daerah ya, Iya, hanya tetap saling silaturahim ya. iya, jangan terus nanti nyari-nyari. Yang penting jangan lupakan tugas utamanya. Kayak gitu ya Yes, Pak ya. betul sekali ya. Saya ucapkan Silakan juga. ada yang mau, ya Pak. Iya, kita sampai sebelum maghrib ya. Bentar lagi jam berapa ini? Jam Ya, Nah, izin Pak. ya, silakan. Sebelum maghrib paling Mas Akso. Sudah selesai. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, iya. Bentar lagi maghrib. Ya, Mas Rois, perkenalan pertama nama saya Rois Abdillah. Saya berasal dari Lampung, tapi alhamdulillah dapat penempatan optimalisasi di PRNP Tanaman Palma di Manado. Jauh ya. Ya, apa namanya? Sebenarnya sangat tertarik tadi yang dikatakan apa namanya soal kelapa. Kebetulan di Manado kan di balai apa namanya di BRP Taman Palma itu notabene kelapa pinang yang tadi udah disebutin, tapi karena saya merasa masih baru dan apa ya belum pernah masuk dunia kerja, jadinya apa ya istilahnya mau masuk ke situ tuh kayaknya belum berani gitu karena ya mungkin masih baca situasi dulu. Nah, sebenarnya yang mau saya tanya bukan terkait di situ kan usaha itu bukan cuma yang offline, ada juga yang online. Nah, saya ini punya channel YouTube, tentang pertanian. Nah, tapi memang bukan soal tanaman palma, soal hortikultura. Nah, ketika kita apa namanya baca di Kementerian Pertanian, apakah kita ini boleh atau istilahnya tuh mungkin di sekitar kantor itu buat konten gitu. Nah, apakah kayak gitu juga nanti masuknya bisa konflik on interest atau apa gitu? Itu mungkin. Poinnya tadi apa namanya? Yang poin-poinnya Mas, tolong. Apa namanya? Saya kan punya channel YouTube. Oh iya. Punya channel YouTube dan ketika kita membuat konten karena berhubungannya dengan pertanian di kantor kita itu apakah apa ya ada konflik on interest atau tidak atau baiknya seperti apa? Oke, menarik sebenarnya ini. Kalau menurut saya sih nggak masalah ya, nggak masalah dalam artian gini, selama konten itu bermanfaat, bermanfaat memberikan edukasi, ya, dan itu bukan sesuatu hal yang rahasia, kecuali rahasia ya, misalnya rahasia Kementerian Pertanian, kemudian rahasianya BRMP dan lain sebagainya yang tidak boleh diekspos, jangan. Tapi ketika melihat ini loh ada inovasi produk pertanian, misalnya padi yang memiliki panen 20 ton ya. Nah, itu boleh tuh disiarkan, dikasih tahu ke orang supaya apa? Karena ini kan bagian dari media untuk mempublikasikan apalagi sudah diperbolehkan, sudah boleh dipublis gitu kan. Semakin banyak orang tahu, maka akan semakin baik seperti itu. Kayak kemarin juga sama kan
produksi padi saat ini Indonesia sekian ton 20 tahun ya, setelah 20 tahun sekarang ini sudah tertinggi seperti itu. Nggak apa-apa, sebagai konten kreator kita bisa melakukan itu gitu. Jadi sekalian untuk siar juga, untuk memberitahu bahwa ini loh Kementerian Pertanian berhasil seperti itu. Malah kalau saya senang kan anak buah saya misalnya, wah tolong kan kalau sekarang ada LCS ya, like, subscribe apa tadi yang dari pihak LTT ini. Itu Like, share, capaian-capaian komen. kita. Nah, like, share, and comment gitu kan. Itu adalah bagian untuk kita bisa memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat seperti itu. Jadi selama itu bukan rahasia dari Kementerian Pertanian, istilahnya di private ya itu boleh dan itu bisa di-upload ke banyak orang seperti itu. Terus apa lagi ya? Udah itu aja ya. Untuk nanti mungkin terkait yang tadi ya, mungkin kalau sudah settle di sana lah. Ya, Boleh jadi gini, tanya lagi. untuk awal-awal kita kan pimpinan kita masing-masing berbeda. Ya, Ada orang yang suka anak buah itu bisa muncul di permukaan, ada yang tipenya nggak boleh anak buah duluan di permukaan. Ya, ini berarti teman-teman yang seperti itu, misalnya punya pimpinan yang menemukan, oh iya, berarti saya harus sopan dong. Sopan kita berarti harus bagaimana tugas kita. Berarti kita apa? Support pimpinan kita untuk muncul di permukaan. Mas Rois ya, misalnya pimpinannya kayak gitu modelnya. ya, Oh Pak, apa yang saya bantu? Oke, Bapak ikutin nanti kalau biasanya misalnya Mas Rois nih sekarang ini yang tampil gitu kan. Inilah pertanian kita yang show gitu kan. Nah sekarang ganti. Nah Bapak pimpinan kita ke lapangan membuat ini segala macam. Berarti kan itu menghargai beliau pimpinan kita yang pengen seperti itu. Nah itu harus melihat juga, jangan sampai kita pengen tampil tapi malah nanti kita dikucilkan seperti itu. Gitu ya, beda-beda pimpinan kita nih. makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Pak Ahmad Syarif mungkin ada yang mau disampaikan? Ada di chat tuh Mas satu lagi. Oh gitu, ada di chat. Oh ya, apakah Kementerian ada pelatihan budidaya pertanian untuk umum seperti itu Pak? Ada. Ada ya. Oh, iya. Itu dari BBSDMP biasanya, dari Balai Pelatihan SDM yang sering mengadakan. Bahkan ya, bukan hanya SDM saja. Contohnya pelatihan hilirisasi kopi atau pembuatan kopi misalnya, pengolahan kopi. Ada di perkebunan, itu ada ya. Kalau misalnya masalah demplot, masalah pemupukan, kemudian dosis biasanya dari SDM gitu seperti itu, dari Balai Penyuluhan. Terus dari Horti juga ada. Jadi masing-masing eselon juga biasanya ada pelatihan-pelatihannya untuk masyarakat gitu seperti itu, untuk kelompok tani. Nah, di sisi lain gitu juga anggaran tersebut kan ada juga di masing-masing di daerah biasanya dikirim itu salah satu anggarannya untuk pelatihan, peningkatan kapasitas seperti itu. Jadi ada insya Allah. Kalau untuk Kementan, untuk ASN ada lagi, beda lagi karena itu kan kita kan sebagai aparatur pelatihan diklat itu masing-masing apa ya, masing-masing fungsional biasanya, fungsional khusus ataupun fungsional umum itu punya pelatihan masing-masing. Ada pelatihan keuangan misalnya yang di bagian keuangan. Kalau saya sebagai auditor ada pelatihan auditor berjenjang gitu, ada pelatihannya setiap tahun, setiap waktu itu ada seperti itu. Masing-masing teman-teman nanti juga punya penambahan kapasitas ya untuk melalui pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke. Ya kalau untuk umum berarti itu ke kelompok tani gitu ya Pak ya? Iya, ke kelompok tani. Karena base kita kelompok tani ya, kalau untuk Kementan. Oke, seperti itu ya Mas Alfiansyah. Ini kalau di Jogja udah azan Pak ini Pak, di tempat Iya. saya. Ya ini juga sudah mulai pujian di sini sudah siap-siap. Oke. Jadi cukup ya Mas Syarif ya, Pak Ya di Syarif. closing statement aja dari Mas Akso. Oke, monggo Pak Akso. Baik, teman-teman semuanya selamat datang, selamat bergabung di Kementerian Pertanian. Terima kasih. Upayakan sekecil apapun kita di sini, sebisa apapun maksimalkan kita dengan membangun pekerjaan kita dengan memiliki dampak gitu. Agar
apa yang kita kerjakan bukan hanya untuk pribadi tapi untuk banyak orang, bahkan membangun pertanian Indonesia bisa lebih baik. Sekecil apapun amal kita, insya Allah akan bermanfaat untuk akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita menjadi wasilah kebaikan kita untuk mencapai surga nanti. Mungkin itu saja teman-teman. Amin. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Terima kasih Pak Akso. Sehat selalu. Semoga usahanya juga sukses. Terima kasih juga Amin. Pak Ahmad Syarif, kemudian Mas Gideon, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah gabung pada sesi kali ini. Banyak salam maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.